Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Krisya Amanda Raffianti, absen 12 dari kelas 5 AMBP dengan NIM 1915834057. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil pemahaman saya dari bab 6, yaitu tentang pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Oke, langsung saja. Pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan atau perawatan atau bahasa Inggrisnya maintenance adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan suatu produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya dan berdasarkan standar atau fungsional dan kualitasnya. Pemeliharaan sarana dan prasarana gudang ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pemeliharaan berdasarkan jenis barang, di mana dibagi menjadi dua, yaitu terhadap barang tidak bergerak dan bergerak. Terhadap barang yang tidak bergerak, pemeliharaan yang dilakukan terhadap sarana yang ada di gudang itu sendiri, dan bukan gedung yang meliputi instalasi air dan listrik, saluran air, tanah, dan sebagainya. Pemeliharaan ini harus dilakukan secara berkala dan setiap hari. Yang kedua, ada pemeliharaan terhadap barang bergerak, di mana pemeliharaan yang dilakukan terhadap mesin pembangkit listrik, komputer, lemari, alat-alat elektronik, AC, dan sebagainya yang ada di dalam gudang tersebut. Pemeliharaan ini juga dapat dilakukan secara berkala dan setiap hari, kecuali terhadap barang dalam persediaan, ia harus mudah diambil dan terlindungi dari sebuah kerusakan. Lalu yang kedua, ada pemeliharaan berdasarkan waktu, di mana pemeliharaan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu sehari-hari dan berkala. Pemeliharaan sehari-hari dapat dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut, lalu agar kebersihannya tetap terjaga dan menghindari kerusakan yang berlebihan. Lalu yang kedua, ada pemeliharaan secara berkala yang dilakukan menurut jangka waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan 2 bulan sekali. Pemeliharaan ini dapat dilakukan untuk berbagai jenis sarana dan prasarana, dan biasanya dilakukan oleh petugas yang khusus menangani barang-barang tersebut. Macam-macam pemeliharaan sarana dan prasarana ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Masing-masing metode mempunyai kelebihan serta kekurangannya, sehingga beberapa perusahaan terkadang menerapkan gabungan dari beberapa metode dan teknik tersebut. Teknik dan metode pemeliharaan dapat mempunyai tujuan yang hampir sama, yaitu untuk meminimalisasi downtime atau peralatan yang tidak dapat bekerja secara maksimal. Menurut Purwanto dan Muhammad Ali menyatakan secara umum klasifikasi metode perawatan dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada time-based maintenance, yang merupakan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi dari peralatan tersebut tanpa melihat kondisi peralatan tersebut sudah atau belumkah memerlukan suatu pemeliharaan. Lalu yang kedua, ada condition-based maintenance, di mana pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat sudah apa belumkah waktunya dilaksanakannya suatu pemeliharaan. Yang ketiga, ada breakdown maintenance, di mana pemeliharaan ini dapat dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya breakdown peralatan tersebut. Dan yang terakhir, ada reliability centered maintenance, di mana pemeliharaan yang ini dapat dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan atau reliabilitas suatu sistem. Reliabilitas dapat diukur berdasarkan fungsi dari umur pakai peralatan tersebut. Adapun tujuan dan manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Secara rinci, kegiatan pemeliharaan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis atau fungsi-fungsi lainnya. Yang kedua, ada memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana yang digunakan. Yang ketiga, ada menjamin kelancaran kegiatan organisasi. Yang keempat, ada menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemakainya. Yang kelima, ada mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang timbul sehingga tindakan perbaikannya dapat direncanakan dengan baik. Lalu yang keenam, ada menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak. Yang ketujuh, ada menghindari terjadinya kerusakan fatal yang mengakibatkan waktu perbaikan yang sangat lama dan biaya perbaikan yang sangat besar. Lalu yang ke-8, ada meningkatkan image perusahaan.
Yang kesembilan ada meningkatkan budaya perusahaan untuk mengembangkan sistem manajemen pemeliharaan dengan baik sehingga mempunyai dampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Dan yang ke-10 ada meningkatkan motivasi kerja. Lalu adapun manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang menurut Purwanto dan Muhammad Ali yang dapat diperoleh diantaranya, yang pertama ada mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown atau berhenti beroperasi. Yang kedua ada konservasi aset menjadi lebih baik. Yang ketiga ada peningkatan ekspektasi umur, peralatan, dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap spare part atau suku cadang dari prasarana tersebut. Yang keempat ada mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan. Yang kelima ada menjaga stabilitas hasil dengan kualitas yang tetap baik. Yang keenam ada mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Yang ketujuh ada meningkatkan motivasi pekerja dalam mengidentifikasi sarana dan prasarana mana saja memerlukan perawatan lebih lanjut. Lalu yang ke-8 ada meningkatkan keselamatan para pekerja sehingga menekan atau bahkan menghilangkan kecelakaan kerja. Yang ke-9 ada mengurangi penggunaan tenaga kerja langsung berkaitan dengan tidak berfungsinya peralatan. Yang ke-10 ada mengurangi terjadinya cacat produk sehingga pemrosesan ulang atau rework. Adapun manajemen perawatan sarana dan prasarana di gudang. Yang pertama ada manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Manajemen ini meliputi 4 proses kegiatan, yaitu ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Adapun manajemen dalam perawatan sarana dan prasarana gudang, yang pertama ada perencanaan. Pertama ada perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Perencanaan adalah tindakan yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang ditentukan dalam jangka dan ruang waktu tertentu. Terdapat 3 kegiatan dalam perencanaan ini. Yang pertama ada penetapan kebutuhan perbaikan dan perawatan berdasarkan identifikasi kebutuhan yang dilakukan oleh perusahaan secara berkala. Yang kedua ada penetapan alokasi anggaran rutin sesuai kebutuhan perawatan sarana prasarana. Dan yang terakhir ada pemberdayaan personil yang secara khusus diberi tugas untuk melakukan kegiatan perawatan serta perbaikan. Kriteria yang diperlukan pada tahap ini adalah pembuatan jadwal untuk perbaikan rutin dan servis pada peralatan. Servis manual dari produsen peralatan perlu diperhatikan untuk membuat perawatan atau pencegahan secara berkala. Ada penyusunan daftar mengenai pihak yang resmi untuk menangani perawatan dan perbaikan atau perwakilannya. Ada implementasi perbaikan dan perawatan rutin yang biasa ditangani melalui program instruksional. Ada penjelasan sistem yang harus dilakukan apabila terjadi perawatan dan perbaikan darurat terhadap peralatan. Ada pembuatan perencanaan untuk perawatan dan perbaikan besar. Dan yang terakhir ada penyimpanan catatan atau laporan mengenai perawatan dan perbaikan tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Pengorganisasian yaitu kegiatan dasar dari manajemen untuk mengelola dan mengatur unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Manusia merupakan suatu unsur sangat penting dalam pengorganisasian, karena manusia dapat berada di dalam tugas-tugas yang saling berhubungan satu sama lain. Langkah-langkah pengorganisasian ada 2, yaitu ada menyusun struktur organisasi dan pembagian peran serta tanggung jawabnya masing-masing. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Pelaksanaan akan berjalan dengan baik apabila semua anggota perusahaan berkomitmen tinggi dan ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan perusahaan semampu dan semaksimal mungkin. Kegiatan ini meliputi menyepakati jenis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pemeliharaan rutin atau harian, mingguan, serta bulanan. Ada yang kedua ada membagi tugas dan area pemeliharaan sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya, apakah harian, mingguan, atau bulanan yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan yang bertugas di gudang tersebut. Secara umum, pemeliharaan rutin ini mencakup kegiatan membersihkan dan menjaga kebersihan semua komponen yang ada di dalam gudang, luar gudang, serta lingkungan yang ada di sekitar gudang. Yang kedua ada merapikan peletakan benda-benda seperti rak lemari, pallet, rolling shelves, kontainer, freezer, troli, dan sebagainya.
Yang ketiga ada saling mengingatkan untuk menggunakan dan meletakkan alat-alat atau komponen di gudang secara teratur dan benar. Yang keempat ada mengisi formulir laporan kegiatan dan kondisi komponen yang ada. Lalu kegiatan manajemen yang keempat ada pengawasan pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Pengawasan adalah suatu usaha dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan atau berlangsung. Pengawasan berorientasi pada objek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Pada tahap ini kinerja karyawan akan dinilai, di mana secara umum kegiatan ini dilakukan untuk menilai bagaimana keterandalan program atau rencana perawatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja perawatan, dan keberhasilan perawatan. Apakah telah sesuai dengan target yang diinginkan dan yang dicapai? Atau evaluasi juga dilakukan meliputi terkait evaluasi perencanaan perawatan, evaluasi pelaksanaan perawatan, dan evaluasi hasil perawatan. Lalu selanjutnya dilakukan kegiatan pelaporan tentang pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana di gudang. Kegiatan pelaporan ini berisi hasil pemeriksaan menyeluruh dari kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang disampaikan kepada pihak manajemen. Hasil dan saran dari pelaporan ini kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan suatu kegiatan perbaikan sarana dan prasarana pada masa yang akan datang. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang Computer Maintenance Management System atau biasa yang disingkat dengan CMMS, merupakan sistem terintegrasi yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan, perawatan, dan pemeliharaan. Dalam CMMS dicatatkan nama aset atau mesin, daftar pekerjaan maintenance plan dan unplanned maintenance, histori pemakaian sejak pembelian, histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, spare part yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, stok spare part yang ada, sampai menghitung nilai MTBF atau mean time between failure dan MTTR atau mean time to repair. CMMS juga bisa terintegrasi dengan sistem lain di perusahaan seperti ERP atau Enterprise Resource Planning pada manufaktur. Dalam hal ini, integrasi dengan data output mesin yang tercatat di ERP sehingga pada output tertentu mesin harus di maintenance service, ganti spare part, data pembelian spare part, jurnal accounting, dan lain-lainnya. Adapun keuntungan dari penggunaan CMMS, yang pertama ada memperbaiki pengendalian kerja, lalu ada memperbaiki perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga ada meningkatkan kegiatan preventive maintenance. Yang keempat ada memperbaiki ketersediaan spare part. Yang kelima ada mengurangi ruang penyimpanan material inventory. Lalu yang keenam ada memperbaiki analisis kegagalan dan perbaikan peralatan yang ada. Yang ketujuh ada meningkatkan akuntabilitas pendanaan. Yang ke-8 ada meningkatkan kapabilitas dan pengukuran untuk kerja. Lalu yang terakhir ada meningkatkan tingkat informasi maintenance. Sekian penyampaian tentang bab 6 dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.